Di sini saya memakai benang polikilap berwarna putih dengan hakpen nomor 6 atau 3,5 mm. Kita akan memulai menggunakan awalan berupa I-cord. Jumlah stitch yang dibuat itu bebas saja, silahkan berapapun yang mau dibuat. Di sini saya menggunakan patokan handphone sebagai ukurannya, nanti jadi jumlah stitchnya saya buat yang sekiranya muat untuk handphone saya. Oke, kita mulai. Sebelum memulai, sisakan ujung benang cukup panjang ya, ini sekitar 50 cm. Lebih baik lebih daripada kurang, karena kalau kurang kita akan membongkar ulang untuk membuat I-cordnya. Oke, di sini perhatikan posisi hakpen, hooknya menghadap ke arah kita seperti ini. Lalu lilitkan seperti ini. Benang yang ada pada bagian awal ini, yang ada di bawah, bukan yang di jari telunjuk, lilitkan ke hook seperti ini. Lalu kita kait benang dan jempol membantu memegang bagian ujung di sini seperti ini. Kait benang seperti ini. Hasilnya ini sudah terhitung sebagai satu. Jadi ini sudah terhitung satu stitch. Jadi silahkan dilanjutkan lagi kita buat. Sekarang benang yang di sini, benang yang panjang awalan ini, kita arahkan ke depan hook seperti ini. Lalu kait benang, lewatkan melalui kedua loop seperti ini. Jangan terlalu kencang tarikannya supaya nanti saat memasukkan hakpen di round berikutnya itu lebih mudah. Kita ulang sekali lagi. Benang yang di bawah kita lilitkan ke arah hakpen seperti ini. Kemudian kait benang melewati kedua loop seperti ini. Lagi kait benang seperti ini lagi. Nah, setelah ini, bila teman-teman sudah mulai terbiasa, bisa langsung hakpennya diarahkan bawah, atas, kait, bawah, atas, kait. Seperti ini, terus sampai panjangnya mencapai panjang yang teman-teman inginkan. Silahkan diteruskan dulu, tidak usah buru-buru, jangan terlalu kencang juga supaya nanti stitch yang terbentuk tidak terlalu rapat, tidak terlalu ketat, sehingga lebih memudahkan kita saat memasukkan hook ke dalam lubangnya. Silahkan dilanjutkan ya teman-teman. Ini saya membuat 37 cordnya. Kemudian setelah selesai membuat jumlah cord yang dibutuhkan, kita tambah dengan satu chain. Satu chain ini tidak dihitung sebagai apapun ya. Lalu round 1 akan kita mulai dengan membuat HDC. Di sini memasukkan hakpennya adalah kita tembus saja 2 loop di sini seperti ini. Jadi nanti ketika membuat stitchnya itu langsung tembus kedua loop seperti ini ya. Di sini kita buat HDC sebanyak 1, 2,
3, 4, dan 5. Jadi pada satu stitch ya di sini kita isi dengan 5 half double crochet atau HDC. Bisa diberi penanda pada stitch pertama untuk menandai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah stitch pertama kita. Kemudian di masing-masing stitch yang terbentuk ini kita isi dengan 1 half double crochet juga sampai dengan stitch kedua dari ujung. Jadi nanti yang berbeda adalah pada bagian ujung-ujung saja. Pada bagian tengah di sini semuanya hanya diisi dengan 1 half double crochet. Jadi ini semua diisi dengan HDC kecuali stitch terakhir diisi dengan 5 HDC. Jadi sampai dengan sebelum yang paling ujung silahkan diisi dengan 1 HDC. Silahkan diteruskan dulu, kita bertemu menjelang ujung nanti ya. Ini saya sudah hampir di ujung ya. Ini paling ujung dan ini stitch kedua sebelum ujung. Jadi karena kita yang di bagian tengah akan membuat 35 HDC, ini saya sudah buat 34. Kemudian di sini adalah yang ke-35. Ini HDC ke-35 saya. Sebentar, ini terlalu longgar, saya tarik lagi supaya lebih rapat, hasilnya supaya lebih rapi. Selesai HDC ke-35. Kemudian pada stitch paling ujung di sini kita isi juga dengan 5 HDC supaya seimbang dengan ujung yang pertama tadi. Kita isi 5 HDC di satu stitchnya. Tidak usah buru-buru karena memang paling ujung biasanya lumayan sulit, tapi tidak berarti tidak bisa dilakukan ya, hanya perlu kesabaran. Ini HDC kedua, lalu HDC ketiga, HDC keempat, dan HDC ke-5. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membuat 1 HDC di setiap stitchnya lagi seperti sebelumnya. Jadi nanti kita buat 35 HDC lagi. Masing-masing stitch kita isi dengan 1 HDC. Jadi total kita akan punya 80 stitch. Atau jika teman-teman jumlah awalannya tidak sama dengan yang saya buat, jadi nanti di bagian tengah itu adalah 2 kali ya, dihitung sebelah sini dan sebelah sini. Jadi misal katakanlah jumlah awalan yang teman-teman buat adalah 40, jadi dikurangi dengan 2 karena di ujung di 1 dikurangi ya, dikurangi 2 bagian ujung, jadi 38 dikalikan dengan 2 berarti 76, kemudian ditambah dengan samping sisi kiri 5, kanan 5, berarti ditambah 10, berarti 86. Itu
jika dengan awalan 40 ya. Jadi seperti itu saja. Nanti bagian tengah dikalikan 2, kemudian ditambah dengan bagian ujung 10, karena 2 kali 5 seperti itu untuk patokannya jumlah stitch teman-teman. Ini nanti kita ketemu lagi di bagian ujung. Ini sudah HDC ke 34, lalu sekarang HDC ke 35. Nah, setelah itu kita ukur dulu dengan barang yang ingin kita jadikan patokan ukuran. Di sini punya saya sudah pas ya. Nah, panjangnya sudah lebih besar daripada handphone saya, jadi ini sudah oke menurut saya ukurannya. Jadi ini tidak perlu saya tambah lagi. Selanjutnya nanti tinggal membuat satu HDC sampai dengan tinggi yang diinginkan. Lalu untuk mengakhiri round 1 ataupun nanti di setiap roundnya kita akan buat slip stitch ke stitch pertama. Di sini kita buat slip stitch, beri penanda pada stitch akhir. Di sini stitch terakhir kita beri penanda, karena nanti berikutnya di round 2 dan seterusnya kita hanya membuat satu HDC di setiap stitch supaya tidak ada kelebihan ataupun kekurangan stitch. Lebih baik kita pasang stitch marker di akhir dan di awal round. Di sini kita tambahkan dengan satu chain sebagai awalan jika teman-teman mau, atau langsung membuat HDC seperti ini pada stitch yang sama. Di sini jangan lupa pasang stitch marker untuk menandai stitch pertama kita seperti ini. Jadi nanti di tengah-tengah ini biasanya ada seperti tampilan stitch, padahal ini harus kita abaikan. Terkadang kita kelirunya adalah pada di sini. Jadi nanti jumlah stitch tidak terasa bertambah terus saat naik semakin ke atas roundnya. Stitch terus bertambah karena ada di sini, ini ada tambahan tampilan ini. Maka dari itu lebih baik kita pasang stitch marker di stitch paling akhir dan paling awal. Jadi nanti ketika sampai sini, oh berarti setelah itu kita slip stitch pada stitch awal, gitu seterusnya. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch. Harapannya seperti itu ya, asalkan tidak ada kekeliruan peletakan stitch teman-teman. Jadi ini berikutnya hanya membuat satu HDC di setiap stitchnya sampai dengan tinggi yang diinginkan. Di sini jadi jumlah stitch di akhir tiap round akan tetap sama, tidak bertambah ataupun berkurang. Diteruskan dulu. Ini sudah hampir di akhir dari round 2. Ada stitch marker sebagai penanda yang paling akhir di sini. Sini HDC terakhir, pasang kembali stitch markernya pada stitch terakhir kita ini. Lalu setelah itu buat slip stitch pada SC yang pertama yang ada stitch markernya. Tidak membuat lagi pada yang tampilan di sini ya. Ini memang terlihat seperti stitch perlu diisi atau tidak. Nah, makanya dari itu ada stitch marker ini, fungsinya adalah untuk menghindari membuat
HDC lagi di sini. Jadi langsung membuat slip stitch di sini. Walaupun nanti kemungkinan masih ada salah kita dalam pengerjaan, tapi setidaknya kita sudah mengusahakan untuk meminimalisir kekeliruan kita. Lalu di sini langsung kita buat satu HDC lagi pada stitch yang sama dimana tadi kita membuat slip stitch, dan langsung pasang lagi stitch markernya. Asalkan kita disiplin, pasang lepas, kesalahannya bisa diminimalisir. Silahkan diteruskan sampai mencapai tinggi yang sesuai. Ini saya sudah selesai sampai dengan round 20, tingginya kurang lebih 13 cm dan sekitar 5 round dari lebar handphone saya. Kenapa ada lebihan dari ukuran handphone? Supaya nanti saat kita pasang resleting itu ada space, jadi tidak di bagian pinggir sekali penjahitan resletingnya, jadi bisa lebih rapi peletakan resletingnya. Kemudian juga misalkan teman-teman mau memasukkan barang lain selain handphone, itu juga masih bisa muat ya, karena dia pasti akan lebih menggembung. Jadi resleting masih bisa ditutup dengan rapat. Ini saya belum selesaikan di bagian akhir. Bagian slip stitch nanti akan menyisakan bekasnya seperti ini. Karena saya memakai tangan kanan, jadi menggoknya atau miringnya ini ke kanan. Jadi misalkan nanti teman-teman kidal, itu akan menyerongnya ke kiri seperti ini. Ini sudah selesai slip stitch. Kemudian sebelum putus benang, seperti biasa selalu saya tambah dengan satu chain supaya lebih kuat ya, jadi sebagai pengaman di sini. Baru setelah itu putus benang menggunakan korek api. Tidak perlu sangat panjang ya, hanya secukupnya saja supaya bisa merapikan sisanya. Nanti dirapikan di bagian dalam. Jadi bagian dalam seperti ini, bagian luar seperti ini. Sama-sama bagusnya ya, luar maupun dalam. Dan pastikan samping lurus ya, jadi tidak ada penambahan stitch ataupun pengurangan stitch. Jadi tetap ya dari round 1 sampai dengan round 20 ini. Seperti ini, dirapikan dulu. Saya hanya memasukkannya di sela-sela stitch saja di sini. Dikaitkan seperti ini beberapa kali, kemudian pindah lagi di stitch berikutnya. Setelah dirasa cukup kuat, misalkan sudah beberapa kali ya, ini sudah 3, 4 sampai dengan 5. Lalu setelah itu rapikan ujungnya. Ini bisa kita potong lagi dengan korek api. Kemudian bagian ujung ditempelkan ke badan rajutan. Jadi dia menempel di sini. Hasilnya seperti ini ya. Untuk talinya di sini saya akan membuat tali pendek, jadi nantinya akan dipasangkan di sisi sebelah saja ya, tidak di dua sisi, jadi hanya salah satu sisi. Untuk panjangnya itu
terserah mau berapa senti. Untuk saya tidak terlalu panjang karena nanti supaya di sini tidak sampai melebihi dari badan dompetnya ya, jadi sekitar setengah. Kemudian di sini untuk awalan seperti biasa kita sisakan panjang, lebih baik sisa daripada kurang karena kita akan memakai I-cord di sini. Seperti sebelumnya, untuk membuat I-cord, lilitkan benang, lalu kait, tahan posisinya seperti ini terus, buat lagi, teruskan sampai panjang yang diinginkan. Silahkan diteruskan dulu punya teman-teman. Ini saya buat 40. Lalu setelah itu jangan lupa tambahkan 1 chain. Lalu di sini di setiap stitch kita akan buat 1 half double crochet atau 1 HDC. Seperti biasa kita tusukkan langsung melewati kedua loop. Ya, ini kait benang 1 kali lalu masukkan melewati kedua loop. Seperti ini. Seperti itu terus sampai dengan ujung. Sisa benang bisa dilepas, bisa juga diikutsertakan, tapi di sini saya dilepas supaya nanti bisa untuk merapikan untuk penjahitan ya nantinya. Jadi ini teruskan dulu tanpa mengikutsertakan sisa benang, tidak usah dirapikan di bagian belakang rajutan. Jadi silahkan setiap stitchnya kita isi dengan 1 half double crochet atau HDC. Ini saya sudah selesai membuat HDC nya. Hasilnya di kedua sisi atas maupun bawah terlihat lebih rapi ya, karena bagian bawah juga seperti 2 utas benang seperti ini ya. Kalau menggunakan awalan berupa chain bisa juga mendapatkan hasil akhir seperti ini dengan cara memulai rajutannya di bagian back bump, jadi di bagian punggung-punggungnya dari chain. Kalau saya lebih suka menggunakan I-cord, jadi lebih cepat mengerjakannya. Kalau menggunakan chain terkadang mencari posisi back bumpnya itu agak kesulitan ya. Oke, ini seperti ini, nanti ditekuk seperti ini ya. Dan supaya ini tidak terlalu banyak melar, bisa dengan membuat slip stitch di setiap stitch nanti. Tapi bila mau seperti ini juga bisa, jadi hasilnya seperti ini saja juga tidak masalah. Hanya saja di sini nanti rawan dia kendor ya. Di sini kita akan berpindah ke sisi sebelahnya. Jadi di sini kita buat 1 slip stitch. Sebentar, ini keliru masuknya. Ini tadi di sini di stitch yang terakhir ini kita buat slip stitch di tempat yang sama dengan membuat HDC terakhir. Jangan terlalu kencang supaya tidak mengkerut ya hasil rajutannya. Jadi agak-agak santai aja. Kemudian di stitch yang sama lagi masih di sini kita buat slip stitch lagi supaya dia bisa bergeser. Nah, baru setelah itu buat slip stitch di setiap stitch di sini. Jadi kalau tadi awalan saya adalah 40, jadi saya juga buatnya 40 slip stitch di sisi sebelah sini ya. Hasilnya nanti seperti ini. Diteruskan saja dulu
pelan-pelan, jangan terlalu kencang tarikannya supaya tidak mengkerut. Sesampainya ujung, di sini kita juga tetap buat slip stitch. Lalu setelah itu kita akan berpindah ke sisi sebelah sini, slip stitchnya seperti ini. Jadi di kedua sisi kita buat slip stitch keliling ya. Jadi di setiap stitch kita beri slip stitch 1. Ini saya sudah selesai sampai dengan ujung lagi. Lalu kita akan mengakhiri sini. Saya buat 1 slip stitch ke paling sisi sini tadi yang perpindahan ya, di sini lagi. Kemudian baru saya putus benang. Sebelum putus benang, seperti biasa buat 1 chain. Untuk sebelah sini tidak usah terlalu panjang sisa benangnya, asalkan bisa untuk merapikan saja. Karena nanti untuk menjahitkan kita pakai yang sudah disisakan di awal ya. Dirapikan dulu. Caranya sama seperti tadi saat merapikan sisa benang saat membuat dompetnya atau tasnya ya. Jadi sisanya langsung dipotong menggunakan korek dan ditempelkan ke badan rajutan seperti ini. Untuk kaitnya saya memakai kait seperti ini. Di sini jadi kita masukkan rajutan. Kemudian dua ujung ini kita satukan dengan jarum ya, jadi kita jahit. Cara menjahitnya tidak ada patokan khusus, yang terpenting adalah dia kuat ya. Dan jika memang memungkinkan ya tentu saja sebisa mungkin rapi. Seperti ini kita jahitkan aja melewati kedua permukaan rajutan kita ini seperti ini. Nah, silahkan diteruskan, hanya menjahit tembus depan belakang seperti ini sampai dirasa sudah kuat ya. Hasilnya seperti ini setelah dipasangkan pada badan tas atau dompet kita. Kemudian kepala domba yang sudah kita buat bisa ditempel di bagian sini, bagian ujung sebelah kiri. Ini nanti bisa dijahit paten, ataupun bila teman-teman mau bisa pasang bros, peniti bros di sini. Jadi nanti bisa dibongkar pasang. Jadi bila mau ganti atau mau polos seperti ini, atau ketika dipakai ditempelkan seperti ini, itu juga bisa. Hasilnya lucu sekali ya, seperti domba dan badannya dan tali ini sebagai ekornya. Jadi seperti itu hasil dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Selamat berkarya teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya.